Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dandi Pranando, NIM 05101181924003, Prodi Ilmu Tanah, Praktikum Ekologi Lahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu lahan dan perencanaan lahan. Apa itu lahan? Lahan merupakan lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Lingkungan fisiknya berupa relief, iklim, tanah, dan air. Sedangkan lingkungan biotiknya berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Secara umum, ada dua jenis lahan di dunia pertanian, yaitu lahan kering dan lahan basah. Apa itu lahan kering? Lahan kering adalah suatu bentuk daerah atau ekosistem yang tidak pernah digenangi atau tergenang oleh air sepanjang tahunnya dengan luas total hampir 148 juta hektar atau 78% dari luas daratan Indonesia. Lahan kering ini terjadi sebagai akibat dari curah hujan yang sangat rendah, sehingga keberadaan air sangat terbatas, suhu udara tinggi, dan kelembapannya rendah. Kawasan lahan kering dapat dimanfaatkan menjadi lahan perkebunan. Yang kedua yaitu lahan basah. Apa itu lahan basah? Lahan basah adalah suatu tempat yang cukup basah selama waktu cukup panjang bagi pengembangan vegetasi dan organisme lain. Lahan basah didefinisikan berdasarkan 3 parameter, yaitu hidrologi, vegetasi hidrofitik, dan tanah hidrik. Fungsi habitat lahan basah yaitu sebagai penyedia makanan, air, hasil hutan, tempat perlindungan bagi ikan, burung, mamalia, dan sebagai tempat pemijahan berbagai spesies. Lahan basah dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu kawasan sungai, kawasan muara, kawasan laut, kawasan danau, dan kawasan rawa. Adapun ciri umum lahan basah yaitu 1. Tanahnya jenuh akan air. 2. Air yang menggenangi bersifat permanen maupun musiman. 3. Memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. 4. Merupakan lahan yang bersifat subur. Lahan basah juga dapat dimanfaatkan menjadi lahan pertanian dan lahan perikanan. Selanjutnya yaitu perencanaan lahan. Apa itu perencanaan lahan? Perencanaan lahan merupakan penilaian yang sistematik terhadap lahan untuk mendapatkan alternatif penggunaan lahan dan memperoleh opsi yang terbaik dalam memanfaatkan lahan agar terpenuhi kebutuhan manusia dengan tetap menjaga lahan sehingga dapat digunakan pada masa mendatang. Jadi, pada tugas perencanaan lahan kali ini, saya akan memanfaatkan tempat tinggal di sekitar rumah saya, yaitu lahan kosong di depan rumah saya, tepatnya di Jalan Sungai Lidi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Lahan yang cukup luas di depan rumah saya ini biasanya dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk bermain voli pada sore hari. Saya akan memanfaatkan lahan tersebut menjadi taman rekreasi. Apa itu taman rekreasi? Taman rekreasi ialah sebuah tempat yang menawarkan hiburan berupa tempat bermain, bersantai, dan dapat digunakan oleh semua orang. Tujuan saya membuat taman rekreasi ini yaitu untuk mempererat jiwa sosial para warga sekitar rumah saya dan dapat dijadikan sebagai tempat penghilang penat. Di sini, lahannya memiliki kemiringan atau tidak datar, sehingga saya dapat membuat taman rekreasi yang bertingkat dengan cara awal mula yaitu membersihkan rumput liar tersebut serta membersihkan semua hal yang mengganggu. Pada bagian lahan yang memiliki kemiringan lereng, saya akan menanaminya dengan rumput Jepang terlebih dahulu.
Penanaman rumput Jepang tidak hanya pada lahan yang memiliki kemiringan lereng, tetapi juga pada lahan datar. Tujuan penanaman rumput Jepang ini yaitu untuk membuat orang-orang dapat bersantai tanpa mengkhawatirkan pakaiannya kotor. Setelah penanaman rumput Jepang, langkah selanjutnya yaitu membuat tangga dari semen, di mana tangga tersebut memiliki teralis di pinggirnya agar orang-orang dapat berpegangan. Dan di pinggir teralis tersebut dapat ditanami bunga maupun pohon-pohon cemara. Pada lahan yang datar, terdapat lapangan poli. Langkah selanjutnya, kami dapat memperbaiki lapangan poli agar lebih nyaman digunakan. Ini merupakan contoh lapangan poli yang akan dibuat nanti, di mana di pinggirnya terdapat jaring-jaring sehingga bola tidak dapat keluar dan tidak akan mengganggu orang di sekitarnya. Setelah selesai membuat atau memperbaiki lapangan poli, di sekitarnya yaitu perlu direnovasi lagi, yaitu kita dapat menambahkan tempat duduk atau gazebo. Ini adalah contoh tempat duduk yang akan dibuat nanti. Setelah langkah-langkah dan sarana prasarana telah terrealisasikan, maka langkah selanjutnya atau langkah finally, saya akan menambahkan taman mini seperti menambahkan ayunan, perosotan yang tidak hanya dapat digunakan oleh anak kecil saja tetapi juga dapat digunakan oleh orang dewasa. Tujuannya yaitu agar dapat menjadi tempat bermain dan menghilangkan penat. Jadi, itulah penjelasan mengenai apa itu lahan dan perencanaan lahan. Baiklah, saya Dandi Pranando. Sekian, terima kasih.